Dengarlah hukum Tuhan titah pertama sampai keempat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang,
Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Siapakah menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 145 ayat 1 dan 3.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis di Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Marilah kita membacanya secara bergantian. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 2 dan 3. Ini
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta jemaat pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu-ibu sekalian, sama anak Posobulung. Adapun nama minggu kita hari ini, yaitu Minggu ke-16 setelah Trinitatis. Sekarang kita masuk kepada warta. Yang pertama kita akan membacakan dari bagian kedua, Koinonia, yaitu 2.1, Sermon Parhalado. Sermon Parhalado dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 21 September tahun 2021, masuk pukul 17 WIB. 2.2, Pelayan Firman. Pada hari ini, Minggu 19 September tahun 2021, pelayan Firman dalam minggu pagi saat ini adalah Bapak Pendeta Bernardi Lumban Tobing, Sarjana Teologia, yaitu Bapak Pendeta Resort HKBP Jalan Sisinga Mangaraja. Kiranya firman yang akan disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. Berikut pemberitahuan 5.1, Perjamuan Kudus Manang Marulau Nabadia secara khusus. Gereja kita telah melayani perjamuan kudus kepada Nyonya Guru B. Simanjuntak Boru Simangusong WEK 4, yaitu pada hari Minggu 12 September tahun 2021 atau minggu yang lalu. 5.2, Seksi Pendidikan. Telah dilaksanakan rapat seksi pendidikan yang menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, yang bersedia menjadi guru PAK atau pendidikan agama Kristen. Yang pertama, Ibu Nyonya Pendeta Simarmata Inang E. Boru Hutasoit. 2, Nyonya Sintua J. Manurung Inang M. Boru Panggabean. 3, Nyonya N. Panjaitan Inang R. Boru Siahaan. Yang kedua, guru PAK atau pendidikan agama Kristen akan mengadakan pertemuan dengan orang tua murid, yaitu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 pukul 14 WIB bertempat di gedung sekolah minggu. 3, supaya dibuatkan SK penetapan guru pendidikan agama Kristen yang baru. Yang terakhir, 5.3, jadwal ibadah minggu. Yang pertama, tanggal 26 September yang akan datang masuk pukul 7.30, yaitu yang
ikut beribadah WEK 2, 3, dan WEK 5. Yang kedua, tanggal 26 September masuk pukul 10.30 WIB yang ikut ibadah WEK 4, 6, dan WEK 9. Tanggal 26 September yang masuk ibadah sore pukul 16.30 WIB yang ikut ibadah WEK 1, 7, dan 8. Demikian warta gereja kita pada hari ini. Semoga dapat dilaksanakan untuk menjadi kebanggaan gereja kita. Tuhan memberkati. Marilah kita memberikan persembahan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan seterusnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Kabar kesukaan dari firman Tuhan
yang menjadi khotbah di minggu pada hari ini, yaitu apa yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantera diucapkan, maka tukang mantera tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, tetapi ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada minggu ini mengajarkan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kenapa disebut sangat fundamental? Karena kita mau diajak supaya kita orang percaya memiliki hikmat, berpegang teguh pada tuntunan dan didikan Tuhan. Tuhan menginginkan bahwa pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita benar-benar merefleksikan kualitas diri sebagai orang-orang berhikmat. Tuhan tidak menginginkan sikap kita dan perbuatan yang menjadi blunder, dan hidup kita menjadi batu sandungan bagi diri sendiri, bahkan bagi orang lain. Dan memang ini jelas disuarakan oleh pengkhotbah. Perkataan kebodohan dan kebebalan benar-benar merusak diri sendiri dan orang-orang yang di sekitarnya. Bahkan dikatakan dia tidak tahu ujung pangkal dan konsekuensi dari perkataan dan perbuatannya. Makanya pengkhotbah mengatakan jangan dengarkan dan jangan mau dipengaruhi oleh perkataan kebodohan. Tetapi dia suarakan, hiduplah dalam hikmat dan didikan Tuhan. Orang yang berhikmat memahami apa yang baik dan benar, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan,
apa yang sejalan dengan firman Tuhan dan apa yang memang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu keistimewaan setiap orang yang memang betul-betul hidup di dalam hikmat Tuhan. Atau orang hidup di dalam hikmat Tuhan dan memang betul-betul takut akan Tuhan, akan selalu berhati-hati di dalam hidupnya. Dia tidak mau bertindak asal-asalan. Dia tidak mau ceroboh. Dia tidak akan mau arogan. Dia tidak akan mau memperlakukan orang lain dengan sewena-wena. Dia pasti akan menghormati dan menghargai orang lain tanpa status sosial. Orang yang hidup di dalam didikan Tuhan dan orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan pasti akan selalu mengawali pekerjaannya dengan hikmat Tuhan. Dan ini yang dikatakan dalam firman Tuhan di minggu ini. Bekerja dengan kapak yang tumpul tentu hanya menguras tenaga. Tetapi orang bijak dalam bekerja akan terlebih dahulu mempersiapkan alat pendukung pekerjaan yang akan memudahkannya dalam pekerjaan. Artinya apa? Banyak orang mau ingin sukses. Banyak orang ingin mau berhasil dalam setiap apa yang dia kerjakan. Namun tidak mengimbangi semangatnya dengan hikmat Tuhan. Maka apa yang akan terjadi? Sama seperti apa yang disuarakan dalam firman ini. Bekerja dengan kapak yang tumpul. Bekerja dengan kapak yang tumpul. Nah, untuk itu kita harus selalu ingat, di atas segala usaha kita dan semangat kita, ada Tuhan yang berkuasa. Dan memang itu yang selalu kita butuhkan melalui hikmat-Nya. Ini undangan firman Tuhan di minggu ini untuk kita. Yang memang benar-benar kita hidup di dalam didikan dan takut akan Tuhan. Yang kedua, pengkhotbah mengajak kita supaya kita jangan menganggap remeh didikan dan ajaran Tuhan. Jangan menganggap remeh. Kalau peribahasa selalu ada mengatakan menyesal kemudian tiada arti. Menyesal kemudian tiada arti. Jika kerbau sudah dicuri, apa gunanya mengunci pintu gerbang? Apa gunanya kata-kata mantera jika yang dikhawatirkan sudah terjadi? Nah, ini yang dikatakan dalam ayat 11 tadi. Jika ular memangut sebelum mantera diucapkan, maka tukang mantera tidak akan berhasil. Artinya apa? Jangan kita anggap remeh didikan dan ajaran Tuhan. Kalau Tuhan telah memberikan firman-Nya sebagai pedoman hidup kita, firman Tuhan juga sebenarnya bukan hanya kata-kata kosong, tetapi firman Tuhan adalah tuntunan dari Tuhan agar kita dapat menjalani hidup ini dengan baik. Kalau di dalam Mazmur 119 ayat 105 jelas dikatakan apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu yang kedua.
Yang ketiga, kita sebagai anak-anak Tuhan yang memang benar-benar hidup dalam didikan Tuhan, kita harus mau mengoreksi diri. Mengoreksi diri. Kenapa peribahasa selalu mengatakan mulutmu adalah harimaumu? Mulutmu adalah harimaumu. Sama seperti apa yang dikatakan oleh pengkhotbah dalam firman ini. Orang bodoh menelan orang itu sendiri. Atau orang bodoh akan terjerat oleh kata-katanya sendiri. Sederhana maksudnya. Supaya kita mau untuk mengoreksi diri sendiri. Tentang apa yang sedang kita perbuat, tentang apa yang sedang kita kerjakan, tentang apa yang sedang kita lakukan. Jikalau kita lakukan kebenaran Tuhan, maka kita akan menerima kebaikan dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika kita lakukan adalah perbuatan dosa, maka kita sedang membuat jerat bagi diri kita sendiri. Nah, untuk itu perlu kita renungkan bersama apa yang sedang kita persiapkan bagi masa depan kita. Apa yang sedang kita persiapkan? Apakah kita sedang mempersiapkan kebaikan di mata Tuhan atau jerat bagi diri kita sendiri? Kenapa dikatakan demikian? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Jika ada orang yang di awal sudah omong besar tentang apa yang akan terjadi di masa depan, sementara dia belum menjalaninya, maka itu adalah omong kosong. Itu dikatakan oleh pengkhotbah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi kita selalu memiliki pengharapan untuk memperoleh yang terbaik di masa depan. Jika kita menikmati, jika kita selalu bertekun dalam prosesnya menuju masa depan yang baik. Memiliki cita-cita, harapan di masa depan tentu adalah hal yang baik bagi kita untuk memotivasi kita. Tetapi semua itu akan menjadi omong kosong jika tidak disertai dengan kerja keras, ketekunan, dan hidup di dalam hikmat Tuhan dan didikannya. Sangat menarik apa yang dianjurkan oleh firman ini melalui realita yang sudah dialami oleh pengkhotbah. Kalaupun kita memiliki harapan dan cita-cita yang tinggi, dan kita juga telah bekerja keras untuk mengusahakan agar cita-cita kita tercapai, tetapi jika kita tidak berkhidmat, maka kita sama saja dengan orang bodoh. Kalau pengkhotbah katakan itu adalah usaha yang sia-sia. Usaha yang sia-sia. Sama seperti apa yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Kalau di dalam Matius 7 ayat 26 apa yang diumpamakan Tuhan Yesus? Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Maka sebenarnya apapun yang menjadi harapan dan cita-cita kita dalam hidup ini tidak cukup hanya untuk berharap. Tidak cukup hanya untuk berharap dengan kata-kata. Tidak cukup hanya dengan kerja keras. Tetapi hendaklah kita menjadi orang yang bijaksana. Menjadi orang yang selalu mau untuk dituntun oleh Tuhan
melalui didikan Tuhan, melalui hikmat-Nya di dalam hidup kita. Dalam perjuangan hidup kita dan untuk meraih masa depan, bahkan dalam menyikapi persoalan, bahkan pergumulan hidup, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita miliki hati yang bijaksana. Karena dari hati akan terpancar kehidupan. Orang yang berhikmat dan hidup dalam didikan Tuhan akan fokus akan hal-hal yang berguna. Hidup saling menguatkan, hidup saling menolong, hidup saling menyemangati, hidup saling menjaga hati, ucapan dan pikiran. Dan memang itu yang diinginkan oleh firman ini melalui pengkhotbah. Mari hidup di dalam Kristus Yesus sebagai sumber hikmat. Mari kita mengarahkan pikiran kepada Yesus. Karena setiap orang yang memang mengarah fokus akan Kristus berarti hidupnya sesuai dengan kehendak-Nya. Dan Roh Kudus pasti memberdayakan kita untuk berpikir, untuk berkata, untuk bertindak dengan hikmat Tuhan. Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih atas firman-Mu alit Tuhan. Memberikan semangat, kekuatan bagi hidup kami. Untuk selalu hidup dalam tuntunan didikan Tuhan. Hidup dalam hikmat-Mu. Hidup dalam tuntunan kuasa-Mu. Ajarlah kami, ya Bapa di sorga, untuk selalu memiliki harapan di masa depan hidup kami. Di saat kami bekerja keras, mengusahakan kehidupan kami, biarlah kami selalu berjalan, bekerja, bertindak seturut dengan hikmat-Mu dan kehendak-Mu. Berkati kami, seluruh jemaat-Mu, para majelis-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan, sehingga apapun yang kami lakukan selalu membuahkan buah-buah kebaikan, buah-buah Roh Tuhan. Biarlah hati kami selalu dibaharui oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami, aktivitas hidup kami, keberadaan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam satu nama Kristus Yesus yang Maha Kasih. Amin. Kita memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 388 mulai ayat 1 dan kita serahkan persembahan yang kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. So
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat.